kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa ilaihi nusur sayyi'atil a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala tabi'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa khalaqa minha zawjaha katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tusyriku bihi wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tidak ada satupun yang lebih berat daripada merancang amal daripada perang atau akhlak yang baik. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu man min syai'in bil mizan afqalu min husnil khuluq. Lima min syai'in bil mizan, tidak ada satu pun yang lebih berat pada mizan, yaitu neraca timbangan. Afqalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, lebih daripada akhlak yang baik. Iya, kemarin ada yang nomor 2 isyaratnya itu, perilaku baik itu yang timbul dari jiwa yang mulia dan tidak didasari oleh satupun interest kepentingan dunia, serta tidak didasari pula oleh sifat-sifat riya dan sum'ah, tetapi perbuatan itu semata-mata didasari dorongan jiwa yang bersih. Maka perbuatan inilah yang akan menjadi seberat-berat amal dalam timbangan pada hari kiamat. Terus dunia akhlak yang paling tinggi dulu apa? Yang sekalinya kan tauhid. Ya, nomor kali kan berbakti pada orang tua kan yang penting. Cuma akhlak yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada satu riwayat itu man akhiri kalamihi la ilaha illallah la jannah. Artinya timbangan kalimat la ilaha illallah itu memang berat sekali. Dewi seorang hati atau melebur dosa-dosa yang lain, sampai digambarkan dan ditentukan oleh Allah ada seseorang yang ketika mengucapkan, tentunya mengucapkan dengan hati yang tulus, man akhiri kalamihi la ilaha illallah lahul jannah, itu masuk surga. Demikian juga dulu ketika kita belajar di Riyadhus Shalihin taubat, di mana bab taubat itu subhanallah, jadi lafaz ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, menika tamlahul mizan. Tamlahul mizan itu memenuhi timbangan. Kados niki afdal min husnul khuluq, tidak ada yang lebih
afdal berat daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu yang kalau tamlaun mizan itu memenuhi timbang itu kan kita ada mizan di situ. Di situ kita membawa satu suhuf catatan amal kita. Yang membawa itu kan malaikat. Dalam konteks ini malaikat karena ada satu hadis yang berkaitan dengan Yudhiyawil kiamat Sesuk itu orang dino kiamat awal dewe diserahkan catatan oleh malaikat kepada Allah ketika kita menghadap Allah di sidang. Ketika kita menghadap Allah di sidang itu catatan diberikan kepada Allah. Ada satu peristiwa, ada satu kisah al-qawlihata. Catatan itu dibuang oleh Allah, lalu ditomong yang lain. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma ra'aina illa khairan ya izzatika," dengan segala kemaha tinggianmu, "Ma ra'aina illa khairan ya Allah, tidak ada satu catatan selain illa khairan dari si fulan ini illa khairan kecuali kebaikan. Sholatnya cara lahir ya sholat, posonya ya poso, sedekah ya sedekah, haji ya haji misalkan. Semua tercatat, tidak ada catatan buruk di dalam catatannya malaikat. Tetapi dalam persidangan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ila khairan. Kemudian malaikat bertanya, seperti itu. Kemudian Allah menjawab, karena orang ini malaikat beribadah tidak atas dasar ikhlas. Ikhlas itu tauhid. Ikhlas kan mengisahkan Allah. Tidak ada landasan ikhlas sehingga amalan itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang paling tinggi, sehingga kalau di sini dikatakan tidak ada satu afqalu min husnil khuluq, tidak ada satu timbangan yang lebih berat kecuali daripada akhlak itu. Itu memang akhlak yang paling berat adalah ya akhlak itu, yang akhlak itu adalah yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini di hati kita, di dada kita, sampai besok kita berjumpa kepada Allah, kita masih mengucapkan atau kita masih bersaksi bahwa tidak ada lama kita tidak Allah, tidak ada satu sembahan yang hak atau yang wajib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita mau. Akhlak mesti harus kita mau. Bahkan yang namanya akhlak itu kan yang menjadikan Allah itu Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul kan diutamakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak itu menjadi hal yang penting, yang pokok di dalam agama kita. Salah pemahaman tentang akhlak, penerapan akhlak, salah kita sendiri. Karena dulu ada satu peristiwa di mana ketika Rasulullah membagi ghanimah, kemudian Rasulullah itu membagi kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi yang dibagi itu bukan sahabat-sahabat yang terdekat. Suatu konteks itu ya, konteks hadis itu. Tapi hadis itu menceritakan tentang Rasulullah memberikan kepada sahabat sing ora koncone cerah. Kenapa? Karena ukurannya adalah siapa yang memerlukan. Kudu koncone sapa. Sapa koncone sapa tidak. Nanti KKN kan tidak, tapi justru siapa yang membutuhkan. Jadi ukurannya itu siapa yang membutuhkan, siapa yang memerlukan, dan kewajiban ini siapa yang berhak. Nah, hitungannya begitu lah. Dan Rasulullah memberikan kepada yang jauh dari sahabatnya yang terdekat. Namun di sekumpulan manusia itu ada salah seorang yang berdiri kemudian orang terima. Dilu sambil mengatakan adilah ya Rasulullah. Adilah. Kemudian Rasulullah marah. Marahnya bukan secara pribadi dikatakan tidak adil, tidak. Tapi kalimat adilah itu ketika ditujukan kepada Muhammad, sementara Muhammad itu adalah utusan Allah, ini kan pantas penghinaan.
penghinaan terhadap seorang Rasul, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah marah itu bukan karena Muhammad bin Abdullah, tetapi adil lah. Karena kita bisa memahami semacam itu karena kemudian Rasulullah kan berkomentar, siapa lagi yang paling adil selain daripada aku, karena aku ini adalah utusan yang ada di langit. Ada seorang Rasul, siapa yang paling adil, siapa yang paling soleh, siapa yang paling akhlak mulianya, paling baik akhlaknya, kan seorang Rasul. Nah, akhirnya orang itu kan dimarahi Rasulullah SAW karena mengatakan Rasulullah tidak adil. Rasulullah naik fitnah. Kemudian Umar bin Khattab, dalam kisah itu Umar bin Khattab kan menghunuskan pedang, tetapi Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan maka aku penggal kepalanya. Wong ini kan terus lumot dari sekumpulan manusia, sahabat Rasulullah. Lumot baru kampanye sekali surat terima. Dan kemudian aku akan bunuh dia. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, jangan, selama dia masih sholat jangan dibunuh. Dan aku diutus bukan dalam rangka untuk mengudal-udal isi perut dia atau isi dada mereka, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, artinya di sini kan akhlak di sini itu juga mengandung akhlak. Di mana sikap kita kepada seorang Rasul kan harusnya ta'zim. Tidak hanya taklim saja, tunduk dan patuh. Lebih daripada taklim, kalau ulama, kalau kiai dan sebagainya kan kita taklim, lebih daripada taklim, tunduk dan patuh. Hati-hati Rasul. Orang ini kan tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya sampai Umar bin Khattab mau mengundang kepala dikatakan karena aku tidak diutus untuk model-model perut dan garis miring dada. Artinya di sini akhlak satu itu, yang kedua akhlak yang kedua bahwa kita